Kalau misalkan siapapun yang melihat Tuhan, itu akan binasa. Datang perjanjian baru ini, ketika melihat Tuhan, Tuhannya yang binasa ini. Ente gimana ceritanya? Nggak usah panjang-panjang sama gue mah. Jelas di situ dalam kitab ente dijelaskan, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu pernyataan Yesus menurut Yesus itu. Siapa Tuhan itu? Bapa. Yesus punya Bapa. Yesus punya Tuhan. Dan Yesus punya mami. Gitu. Jadi Yesus itu utusan. Kalau ente menuhankan Yesus ya terserah. Itu hak ente itu mah. Kami di sini cuma meluruskan ya kan. Kami berusaha untuk meluruskan. Kalau masih pengen bengkok terus silahkan. Kami di sini berusaha mengajarkan, tetapi ente tidak mau belajar ya silahkan. Agama di dunia yang merendahkan Tuhan hanyalah agama Islam. Kenapa saya katakan hanya agama Islam yang merendahkan Tuhan? Karena Islam mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan kemampuan akal dan pola pikir manusia. Maka saya katakan Islam ataupun umat Islam telah merendahkan Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati seperti yang kamu imani. Tuhan yang hidup hanyalah Tuhannya orang Kristen, tetapi kamu mengimani Tuhan yang mati. Kenapa saya katakan kamu mengimani Tuhan yang mati? Karena kamu mengimani Tuhan yang tidak menunjukkan ekstensi apa-apa kepada ciptaannya. Bukti keberadaan Tuhanmu saja kamu tidak tahu. Kamu tidak mengenali Tuhanmu. Lalu bagaimana kamu mengatakan kamu bertuhan? Tetapi kami sebagai orang Kristen kami mengenali Tuhan kami. Yesus berkata di Yohanes 4:21. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menunjukkan ekstensi atau perbuatan kepada ciptaannya. Bukan Tuhan yang seperti yang kamu imani adalah Tuhan yang mitos. Ya setuju, Tuhan itu yang maha hidup, setuju. Kami pun muslim setuju, Tuhan itu tidak pernah mati. Yesus mati 3 hari 3 malam, ya kan? Kalau itu disamakan dengan nubuatan Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan, Nabi Yunus hidup. Sementara Yesus 3 hari 3 malam mampus. Lebih hebat mana? Lebih hebat Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, 3 kali di atas, 3 kali di bawah, belum pulang-pulang gitu. Akui aja Yesus mati, jelas Tuhan sampean itu mati. Kalau sampean mau membandingkan antara Tuhan ya harus dengan Tuhan. Sampean membandingkan manusia harus dengan manusia. Sampean bilang Nabi Muhammad itu meninggal. Iya wajar Nabi Muhammad meninggal, manusia. Bagaimana dengan Paulus? Dipancung sama Raja Nero, meninggal juga. Jadi membandingkan Tuhan itu harus dengan Tuhan. Tidak bisa membandingkan Tuhan dengan manusia. Wow, itu kejauhan bos, itu bos. Kalau kayak gitu akui aja Yesus mati 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, dunia tidak ada sama sekali yang mengurus selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa? Dunia kiamat. Mahadewa, siapa Tuhanmu saya tanya? Kamu menyembah kepada Tuhan hayalan, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi sedikit pun kepada ciptaannya. Apakah itu boleh dikatakan Tuhan? Kami sebagai orang Kristen mengimani Sang Pencipta itu menggunakan akal dan logika, bukan seperti kamu menggunakan dengkul. Tetapi kami menggunakan otak kami, menggunakan akal kami. Kami mengimani Tuhan. Ketika kami mengatakan Tuhan ada, kami harus buktikan, atau kami harus minta bukti kepada Tuhan. Itu harus ada, bukan seperti yang Anda imani. Anda tidak ada bedanya dengan ateis. Hanya bedanya ateis tidak mengimani adanya Tuhan. Anda mengimani adanya Tuhan, tetapi pada kenyataan Tuhan Anda tidak ada. Apa buktinya Tuhan Anda ada? Coba. Apa yang bisa kamu jawab?
Tuhan yang Anda imani itu hanya tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi Tuhan yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada ciptaannya. Tidak bisa membuktikan apa-apa kepada ciptaannya. Maka saya katakan, kamu mengimani Tuhan yang mitos, berbeda dengan Tuhan yang kami imani. Ketika nama Tuhan kami tertulis di dalam kitab suci kami, sang pemilik nama tersebut yang mengklaim bahwa dia telah menciptakan alam semesta, dia membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Dengan apa caranya? Dengan bentuk apa dia buktikan kepada ciptaannya? Ekstensi dia tunjukkan, perbuatan dia tunjukkan kepada ciptaannya. Berbicara dengan nabi-nabi secara langsung. Di zaman Yesus, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang kita lihat? Kemahakuasaan. Memvonis orang masuk surga, menghapus dosa orang. Itu bisa dilakukan hanya Tuhan, bukan manusia. Tuhan kami menunjukkan kepada kami bahwa dia ada. Dan kami mengimani apa yang tertulis di dalam kitab kami, yang diajarkan langsung Tuhan kami. Kalian mengimani kitab, tetapi Tuhan kalian tidak mengajarkan kepada kalian. Berbeda dengan kami. Agama kami, Tuhan sendiri turun ke bumi mengajarkan kepada kami. Ya Tuhan kami, Tuhan umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami itu sifatnya gaib. Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu konsisten, sifatnya gaib. Tidak bisa dilihat sesuai dengan apa yang Yesus. Yesus juga sama. Yesus menuhankan kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat. Jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu jelas, sama dengan kami, sama dengan umat Yahudi gitu kan. Nah sekarang ente ini ya, di dalam Taurat, di situ disebutkan, ketika Nabi Musa mau bertemu dengan Tuhan, Nabi Musa tidak sanggup. Kenapa? Karena siapapun orang yang melihat Tuhan, pasti akan binasa, pasti akan hancur. Ente datang, PB, perjanjian bohong, perjanjian baru, ketika melihat Tuhan, Tuhan yang binasa. Nyambungnya di mana, bos? Itu, nyambung. Kalau misalkan mimpi, bangun ya, jangan lama-lama. Jelas di situ. Kalau di Muslim kami sudah jelas, Tuhan kami konsisten dalam menciptakan. Kami dapat informasi dari mana? Dari kitab suci. Ente menuhankan Yesus, betul. Yesus emang Tuhan, Tuhan Kristen. Sayangnya bukan Tuhan alam semesta. Yesus utusan. Di Yohanes 17 ayat 3 cukup memporak-porandakan ketuhanan Yesus, bahwa Yesus hanyalah seorang utusan, bos. Ya, Yesus punya Tuhan, Yesus punya Bapa. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Dewa, debaters abal-abal. Kamu mengatakan Musa tidak akan bisa berbicara dengan Tuhan karena dia akan binasa. Ayat itu tidak menjelaskan bahwa Musa berbicara dengan Tuhan akan binasa, tetapi Musa tidak akan bisa melihat Tuhan secara langsung, maka dia akan binasa. Kamu debaters abal-abal, dengan modal nekat, modal asumsi kamu datang menghadapi Meme Bos. Meme Bos sang debaters handal yang tidak akan bisa kamu menggunakan asumsi-asumsi liarmu itu. Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung di Gunung Horeb. Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Pembicaraan antara Musa dengan Tuhan di situ disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya, membuktikan keberadaan bahwa saya ada. Jadi ketika klaim-klaim saya yang tertulis di dalam kitab suci, semuanya akan benar. Tetapi zaman Yesus, apa yang dilakukan Tuhan? Lebih gila lagi yang dilakukannya. Dia mengambil media manusia atau rupa seorang hamba atau rupa seorang manusia. Dia diam di dalam kemanusiaannya itu. Dia menunjukkan kepada ciptaannya bahwa saya ada. Dia datang ke dunia menyelamatkan umat manusia daripada ikatan iblis. Iblis telah mengikat manusia jutaan tahun. Jadi yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa adalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak akan bisa membebaskan manusia dari dosa, tetapi Tuhan yang bisa membebaskan manusia daripada dosa yang diikat oleh iblis. Itulah konsep Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mencintai
ciptaannya, sehingga dia harus menyelamatkan umat manusia. Dia menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Bukan seperti Tuhan yang kamu imani, namanya saja tertulis di dalam Al-Quran, tetapi pada kenyataan Tuhan yang kamu imani itu tidak bisa membuktikan apa-apa kepada kalian. Muhammad sebagai seorang nabi yang kalian anggap dia adalah sebagai seorang nabi saja tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kamu tidak akan bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kalian adalah orang buta. Yesus sudah berkata orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, dua-duanya akan masuk ke dalam jurang. Anda adalah orang buta, Anda tidak akan bisa menuntun kami, tetapi kami yang bisa melihat karena kami mengenali Tuhan kami. Jadi kami yang harus menuntun dan mengembalakan Anda karena Anda tidak mengenal Sang Pencipta. Apa bukti ekstensi Allah Subhanahu wa taala yang Anda imani? Cepat jawab pertanyaan saya. Iya, ente yang membuktikan kalau ente itu orang buta, buta iman ente itu. Kenapa? Karena ayatnya sendiri dilawan itu. Jelas memang Nabi Musa tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa. Bahkan ketika di dalam kepercayaan ajaran agama Islam, ketika Nabi Musa naik ke Tur Sina, Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku melihat zat-Mu." Tidak sanggup. Allah tidak bisa. Karena ketika Allah memperlihatkan kepada Musa, Musa akan binasa. Ketika Allah memperlihatkan wujudnya, zatnya kepada gunung, gunung akan meletus. Itu sudah jelas, itu sudah fakta. Kalau misalkan siapapun yang melihat Tuhan, itu akan binasa. Datang perjanjian baru ini, ketika melihat Tuhan, Tuhannya yang binasa ini. Ente gimana ceritanya? Nggak usah panjang-panjang sama gue mah. Jelas di situ dalam kitab ente dijelaskan, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu pernyataan Yesus menurut Yesus itu. Siapa Tuhan itu? Bapa. Yesus punya Bapa. Yesus punya Tuhan. Dan Yesus punya mami. Gitu. Jadi Yesus itu utusan. Kalau ente menuhankan Yesus ya terserah. Itu hak ente itu mah. Kami di sini cuma meluruskan, ya kan? Kami berusaha untuk meluruskan. Kalau masih pengen bengkok terus, silahkan. Kami di sini berusaha mengajarkan, tetapi ente tidak mau belajar, ya silakan. Kami di sini berusaha, tapi kalau misalkan bagus, ente belajar sendiri aja. Baca seluruh kitab di dalam Bible. Ada nggak Tuhan bisa menampakkan diri? Tidak ada. Apakah ketika kita percaya sama sesuatu, harus menampakkan diri gitu? Ente percaya malaikat nggak? Percaya genderuwo nggak? Tentu percaya malaikat. Pernah nggak ada orang yang melihat malaikat? Pernah nggak ada orang yang melihat genderuwo? Tidak ada. Kenapa? Kita dapat dari mana informasinya? Ya kita dapat informasi dari kitab suci. Berdasarkan dari kitab suci. Fakta seperti itu. Kalau misalkan segala sesuatu yang dituntut untuk kita percaya itu harus melihat, bagaimana dengan nasib orang buta? Kasihan. Jadi yang namanya cinta bukan datang dari mata turun ke hati, melainkan dari hati. Kita cinta sama Allah, kita cinta sama baginda Rasulullah dan utusan-utusan sebelumnya tanpa kita harus melihat. Itu adalah iman. Dapat dari mana informasinya? Al-Quran Nur Karim. Dan di Bible pun menyatakan seperti itu. Jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ya silakan tentang sama ente pernyataan Yesus menurut Yesus. Huhui! Beraninya hanya bertanya tetapi tidak mau menjawab pertanyaan saya. Siapa Tuhanmu dewa? Siapa yang kamu sembah? Kamu jelaskan kepada saya secara detail. Apa bukti ekstensi Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya sehingga kamu mengatakan bahwa Tuhan kalian ada? Kamu hari ini sedang berhadapan dengan meme bos. Meme bos bukan debaters abal-abal sehingga kamu menggunakan asumsi-asumsi liarmu itu. Saya sudah katakan tadi, kami sebagai orang Kristen kami mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika. Bukan menggunakan dengkul seperti Anda. Kenapa saya katakan Anda menggunakan dengkul? Karena Anda mengimani Tuhan yang tidak ada Anda imani. Lebih baik Anda menjadi seorang ateis daripada Anda mengatakan bahwa Anda mengimani Tuhan tetapi pada kenyataan Tuhan yang Anda imani itu tidak ada. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Hanya kalian orang Islamlah mengukur kemahakuasaan dengan menggunakan akal dan logika manusia. Tuhan tidak bisa diukur
oleh akal dan logika manusia. Kemahakuasaan Tuhan tidak terbatas. Jikalau Anda memahami Tuhan, mengukur Tuhan dengan akal dan logika Anda, maka saya katakan, ya, Tuhan tidak akan bisa menjadi manusia. Karena apa Anda mengatakan demikian? Iya, karena Tuhan yang Anda imani itu Tuhan yang tidak bisa menunjukkan bukti kepada ciptaannya. Tetapi kami, ketika kami mengimani adanya Tuhan, Sang pemilik nama membuktikan kepada kami bahwa Dia ada. Apa bentuk ekstensi yang Dia tunjukkan? Sudah saya katakan tadi, Dia turun ke bumi berbicara secara langsung dengan nabi-nabinya. Sudah saya katakan tadi, ketika di zaman Yesus lebih gila, mengambil rupa seorang manusia, Dia melakukan karya keselamatan untuk menyelamatkan ciptaan dari dosa yang diikat oleh iblis jutaan tahun. Manusia tidak akan bisa membebaskan manusia dari dosa, tetapi hanya Tuhan yang bisa membebaskan manusia daripada dosa yang diikat oleh iblis. Tetapi Tuhan yang Anda imani, Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di dalam Al-Qur'anmu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Kemahakuasaan itu bisa Dia buktikan atau tidak? Al-Qur'an hanya menulis Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, tetapi kemahakuasaan itu tidak bisa Dia tunjukkan. Cepat kamu jawab, siapa Tuhanmu dan apa yang sudah Dia lakukan kepada alam semesta? Cepat jawab. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah menghadap ke Ka'bah atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Andaikan Allah memerintahkan kami bersujud menghadap ke Monas, kami akan ke Monas. Kami diperintahkan menghadap ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Kami bersunat, kami bersunat. Kami diperintahkan bersunat, kami bersunat. Kami diperintahkan tidak makan babi, kami tidak makan babi. Ente diperintahkan tidak makan babi, jangankan makan babi, sampai tidur sama babi ente. Dewa, kamu tidak jawab pertanyaan saya. Saya tidak bertanya kemana arah kamu sholat, kemana kiblatmu. Yang saya tanyakan itu, siapa Tuhanmu? Kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Dia lakukan kepada alam semesta ini? Yang saya tahu, Allah Subhanahu wa taala itu namanya tertulis di dalam Al-Qur'an, dan yang menulis itu adalah manusia. Manusia tersebut siapa? Manusia tersebut adalah sahabat-sahabatnya Muhammad. Bersumber dari mana sahabat-sahabatnya ini menulis? Dari Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Tidak diketahui. Sumber-sumber yang tertulis di dalam Al-Qur'an tidak diketahui dari mana sumber Muhammad mendapatkan itu. Muhammad hanya memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis di dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala sudah tertulis di dalam Al-Quran, sang pemilik nama harus bisa membuktikan kepada ciptaannya bahwa Dia ada. Dengan apa caranya Dia membuktikan kepada ciptaannya bahwa Dia ada? Dia harus bisa menunjukkan ekstensinya kepada ciptaannya, harus memberikan bukti. Supaya apa? Supaya ciptaannya percaya kepada Dia. Tetapi jikalau Dia tidak bisa menunjukkan ekstensi atau tidak bisa membuktikan apa-apa kepada ciptaannya, maka saya katakan Tuhan Anda gagal menjadi Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensinya kepada ciptaannya, bisa membuktikan keberadaan kepada ciptaannya, sehingga ciptaannya percaya bahwa Tuhan kami ada. Apa yang sudah dilakukan Tuhan yang Anda imani? Itu yang saya tanya. Dari tadi kamu tidak bisa menjawab, kamu hanya mutar-mutar. Makanya lain kali ketika kamu lihat meme bos sudah ada di grup, kamu kabur. Jangan coba-coba untuk menghadapi meme bos. Debaters Muslim tidak akan bisa menggulingkan meme bos. Sekarang kamu jawab. Apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya? Ekstensi apa saja yang sudah Dia buat sehingga kalian percaya bahwa Dia ada? Cepat jawab. Tadi kan gue udah jawab. Kan lu nanya, siapa Tuhan gue? Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi apa yang pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu ciptaan-ciptaannya.
Kalau misalkan kita tahu ciptaannya, bahwa kita sadar bahwa kita adalah ciptaannya, berarti ada sang pencipta, ada sang halik. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana rujukannya? Al-Qur'an Nur Kalim. Sudah jelas di situ. Akulah Allah Tuhanmu. Sembahlah aku, dirikanlah sholat. Itu sudah jelas. Kami diperintahkan untuk menyembah. Nah, ente, Tuhan ente Yesus, mana perintah dalam Bible yang mengatakan kalau Yesus minta disembah? Hah? Mungkin masih di kantor kelurahan kali itu. Belum ada. Hah? Mana yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Tidak ada. Tidak ada Tuhan Yesus itu. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu utusan. Yesus itu cuma Tuhan buatan. Buatan siapa? Buatan Paulus. Kamu mengatakan bahwa bukti adanya Tuhan itu karena bukti adanya manusia atau alam semesta. Hei, kamu lupa. Yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah klaim-klaim manusia. Manusia itu siapa? Sudah saya katakan tadi. Yang menulis Al-Quran itu adalah manusia, yaitu sahabatnya Muhammad. Bersumber dari mana? Bersumber dari Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Tidak diketahui. Muhammad mengatakan bahwa tulislah nama Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Muhammad lupa. Sebelum Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta, dia lupa jutaan tahun alam semesta sudah ada, Pak, serta seluruh isinya. Jutaan tahun yang berlalu Allah Subhanahu wa taala kemana saja, sehingga di zaman Muhammad baru dia memperkenalkan namanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala datangnya terlambat, Pak. Datangnya tahun 600 Masehi. Jutaan tahun yang berlalu, Allah Subhanahu wa taala kemana? Seharusnya dengan keterlambatan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Muhammad atau kepada ciptaannya, seharusnya dia menunjukkan bukti-bukti atau ekstensi kepada ciptaannya supaya ciptaannya itu percaya, supaya Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad itu percaya bahwa Tuhan kita ada. Tetapi ini hanyalah klaim-klaim daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tuhan kami, ketika namanya tertulis di dalam Alkitab, sang pemilik nama bisa membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Secara wujud asli dia tidak mau menunjukkan, tetapi ekstensinya dia tunjukkan kepada ciptaannya. Supaya apa? Supaya ciptaannya itu percaya bahwa dia ada. Bentuk-bentuk ekstensi apa saja yang digunakan Tuhan? Banyak. Bentuk-bentuk ekstensi yang dibuktikan Tuhan kepada ciptaan terlalu banyak. Sudah saya katakan tadi. Jadi kami mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika, bukan menggunakan dengkul seperti yang kamu imani. Kamu jawab, apa bukti ekstensi Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sehingga kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dialah yang menciptakan alam semesta? Apa buktinya? Cepat jawab. Sudah ditunjukkan bukti-buktinya. Melalui apa? Melalui ilmu-ilmu sen, ya kan? Bahwa Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah. Sekarang kalau misalkan Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW yang menulis, ada nggak di zaman sekarang yang bisa? Bahkan sayembara Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai hari ini. Ya, andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah. Ternyata ada tidak? Tidak ada yang sanggup. Itu tandanya Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Dan ada nggak pertentangan dalam Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Dan ilmu-ilmu sennya apakah sejalan dengan ayat-ayat suci dalam Al-Quran? Apakah sejalan dengan ilmu sen? Sejalan dengan ilmu sen semuanya. Bahkan bukti bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah, ilmu sennya yang pertama, ada perpisahan dua lautan, dua air, yang satu tawar, yang satu pahit. Itu apakah Nabi Muhammad pergi ke Spanyol, ke Selat Gibraltar? Tidak, Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke sana. Tetapi kenapa bisa tahu? Nabi Muhammad tidak tahu, tetapi ada yang maha tahu. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa eksistensi Allah itu ada, maha kuasa Allah itu ada. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Bagaimana dengan Bible? Ilmu-ilmu sennya koplak semuanya. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Saya Channel. tidak mengatakan Al-Quranmu itu bukan firman Tuhan. Tetapi apa yang diucapkan Muhammad kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran itu tidak bersumber
Kenapa saya katakan tidak bersumber? Karena Muhammad mengklaim bahwa dia berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Tidak ada yang menjadi saksi. Lalu untuk membuktikan kebenarannya, dengan apa kita ukur? Maka saya katakan Muhammad berbicara kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis, sumbernya tidak diketahui. Kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan sains. Kamu lupa. Al-Quranmu menjelaskan bahwa bumi ini datar, tetapi sains mengatakan bumi ini bulat. Lalu bagaimana kamu mengatakan bahwa Al-Quranmu itu sejalan dengan sains? Saya tidak bertanya tentang sains atau tentang teknologi. Yang saya tanyakan ini, kamu harus bisa membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'alamu itu adalah Maha Kuasa dan Dia menciptakan alam semesta. Jangan klaim-klaim kosong. Kamu Oh baik, kami punya referensi yang menguatkan di dalam hadis yang mengatakan ketika Nabi Muhammad berjumpa di Gua Hiro, Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril. Kami ada yang namanya hadisnya. Bahkan dari mulai santri sarungan sampai santri jas, semua tahu ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro bertemu dengan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Itu sudah jelas kami, ya kan? Nah sekarang gue pengen nanya sama ente, ketika Yesus ditemui sama malaikat sampai Yesus ketakutan, siapa nama malaikatnya? Kalau ente tahu nama malaikatnya, gua kawin lagi besok habis maghrib. Kamu kabur dari pertanyaanku. Beralih ke Yesus, siapa nama malaikat? Dewa, dewa. Kamu jawab dulu pertanyaan saya, dewa. Klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi benar apabila ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, ada yang menjadi saksi. Tetapi jikalau Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, tidak ada yang menjadi saksi, maka kebenaran itu belum bisa kita uji. Itu yang kamu harus pahami dulu. Kita kembali kepada ekstensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu imani. Dari tadi kamu mengelak, hanya mempermasalahkan Tuhan orang Kristen. Tetapi kamu tidak ingat, balok di matamu sendiri tidak bisa kamu bersihkan, tetapi kamu berusaha untuk membersihkan balok yang ada di mata saudaramu. Hei orang munafik, jelaskan dulu Tuhan yang kamu imani kepada kami, baru kamu bertanya kepada kami. Hei orang munafik, bersihkan dulu balok yang ada di matamu, baru kamu membersihkan balok yang ada di mata kami. Anda adalah orang buta. Anda tidak mengenali Tuhan yang Anda imani. Berbeda dengan kami mengenali Tuhan yang kami imani. Apa buktinya? Buktinya terlalu banyak sudah saya katakan tadi. Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menunjukkan pembuktian atau ekstensi kepada ciptaannya, supaya kami percaya bahwa kami tidak iman buta kepada Tuhan. Tetapi Anda, saya katakan, Anda adalah orang buta dan Anda mengimani Tuhan adalah iman buta. Yang saya tanyakan itu, apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu mengatakan, ya adanya alam semesta, adanya manusia. Hei, yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah klaim, tulisan-tulisan daripada manusia. Al-Quran itu tidak diturunkan langsung secara kitab dari surga, tetapi ditulis oleh manusia. Jadi saya anggap itu adalah klaim. Jikalau Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan alam semesta, buktikan kepada kami apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya. Kamu jawab. Kalau misalkan setiap kejadian itu butuh saksi, ente yakin nggak kalau ente itu anak bapak ente sama ibu ente? Yakin apa enggak? Ketika ente mengatakan yakin, siapa saksinya ketika ibu ente dinaikin sama bapak ente? Siapa yang menjadi saksi? Kalau kami jelas, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Al-Amin artinya manusia yang bisa dipercaya. Siapa yang menjuluki Nabi Muhammad pada saat itu? Orang-orang Quraisy itu sendiri. Karena dari kecil
sampai Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Bahkan kami di dalam sirah Nabawiyah kami sudah jelas yang bertemu dengan Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro, Nabi Muhammad menceritakan itu bahwa itu adalah sosok malaikat Jibril menyampaikan firman Allah yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Nah sekarang pertanyaan gue, hey jangan kemana-mana ya. Pertanyaan gue, ketika Yesus ditemui sama malaikat, sampai Yesus ketakutan dan keringatnya seperti titik-titik darah, siapa nama malaikatnya? Hah? Kalau misalkan ente tahu nama malaikatnya, besok habis maghrib gue kawin lagi ini. Debaters abal-abal. Tidak bisa menjawab pertanyaan saya, malah menghujat. Jawab pertanyaan saya, tetapi kamu tidak akan bisa menjawab. Kamu undang pun seluruh umat muslim di dunia datang menghadapi Meme Bos, membicarakan tentang ekstensi Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tidak akan bisa menjawab. Jungkir balik pun kepala kamu ke bawah, kaki ke atas, kamu tidak akan bisa menjawab. Karena pada kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kamu imani itu tidak ada. Sehingga kamu tidak memberani untuk menjelaskan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala yang kamu imani itu hanyalah mitos. Namanya saja tertulis di dalam Al-Quran, tetapi pada kenyataan sang pemilik nama itu tidak ada. Apa bedanya dengan ular naga? Ular naga namanya saja, tetapi pada kenyataan ular naga tidak ada. Saya mengumpamakan diri saya. Saya masuk ke dalam gua, saya bawa pena satu, buku satu. Saya tulis, nama Tuhan saya adalah Dewa. Saya keluar, saya wartakan kepada semua orang dan sahabat-sahabat saya. Saya mengatakan bahwa nama Tuhan kita adalah Dewa. Lalu orang-orang akan bertanya kepada saya, Pak Meme mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Dewa. Pak Meme lupa. Jutaan tahun yang sudah berlalu, Pak Meme, alam semesta ini sudah ada, Pak Meme. Lalu Pak Meme mengatakan bahwa nama Tuhan kita itu Dewa dan Dia menciptakan alam semesta. Jikalau memang Pak Meme mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan kita yang bernama Dewa, apakah Dia bisa tunjukkan pembuktian kepada kita, Pak Meme, supaya kita percaya bahwa Dia ada? Soalnya jutaan tahun ini sudah berlalu, alam semesta ini sudah ada dan isinya sudah ada. Kok tiba-tiba ada yang mengaku bahwa Dia menciptakan alam semesta? Apa yang bisa saya jawab? Saya tidak akan bisa menjawab. Karena apa? Karena memang Tuhan yang saya imani ini adalah Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi apa-apa kepada ciptaannya. Maka saya tidak akan bisa menjawab. Tetapi Tuhannya orang Kristen, ketika orang bertanya kepada kami, apa buktinya Tuhan kalian ada? Dengan gampang kami menjawab, Tuhan kami menunjukkan ekstensi bukti-buktinya kepada ciptaannya. Turun ke dunia, berbicara langsung dengan ciptaannya, berbicara langsung dengan Musa, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi di Gunung Horeb, Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Disaksikan jutaan orang. Walaupun secara wujud asli Tuhan kami tidak mau menunjukkan, tetapi suaranya berbicara langsung kepada Musa, disaksikan jutaan orang. Di zaman Yesus lebih gila yang dilakukan Tuhan kami. Mengambil rupa seorang manusia, diam di dalam kemanusiaan tersebut, Dia melakukan karya keselamatan, menyelamatkan manusia daripada dosa, supaya manusia akan hidup kekal bersama Dia di surga. Karena Dia sangat mencintai ciptaannya, sehingga Dia harus melakukan karya keselamatan. Dan Dia turun ke bumi, Dia mengatakan bahwa selama ini kamu sembah kepada Tuhan, yang kamu sembah itu salah. Tuhan yang benar adalah saya. Iblis yang kamu sembah selama ini salah, dia bukan Tuhan. Dewa-dewa yang kamu sembah selama ini itu salah. Dewa Baal, Dewa Nebo itu salah. Yang benar adalah saya. Dan saya akan menjanjikan keselamatan kepada kamu. Jikalau kamu percaya kepadaku, tubuhmu memang mati, tetapi engkau akan hidup selama-lamanya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kepada ciptaan. Bukan Tuhan yang seperti yang Anda imani.
membuktikan eksistensi saja tidak bisa, lalu bagaimana mungkin dia bisa memberikan jaminan keselamatan kepada kalian? Jawab, apa yang sudah dilakukan Tuhan kamu? Cepat. Oh, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa ada Sang Maha Pencipta. Dari apa? Berdasarkan kita adalah ciptaannya sendiri. Kita punya yang namanya Sang Halik. Sudah diceritakan tadi. Nah, terus informasinya dari mana? Dari Al-Quran Nur Karim. Bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Allah memberitahukan, Allah mewahyukan lewat malaikat Jibril, terus disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat Jibril adalah malaikat penyampai firman. Tidak mungkin yang namanya korupsi. Kalau malaikat Jibril korupsi, digamparin nanti sama Allah itu. Di dalam, nah sekarang kembali ke masalah malaikat tadi. Gue bukan menghujat, tapi ente di sini mempermasalahkan siapa yang menemui Nabi ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro? Malaikat Jibril. Baca dong Sirah Nabawiyah, Syekh Safiyur Rahman Al Mubarak Furi. Baca silahkan sendiri di situ. Di situ dijelaskan secara rinci yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad ketakutan itu adalah malaikat Jibril namanya. Nah sekarang pertanyaan gue ya. Ente mengatakan, gue tidak bisa menjawab pertanyaan ente. Udah gue jawab berkali-kali. Nah sekarang, ente kumpulkan semua pendeta, pastor, kardinal, bahkan uskup sekalipun. Kumpulkan seluruh dunia, bila perlu dunia dan akhirat. Siapa yang menemui Yesus? Siapa nama malaikat ketika Yesus ditemui sama malaikat? Siapa nama malaikatnya? Lu kumpulin seluruh dunia ya. Bila perlu, yang udah modar, yang udah mampus, orang-orang Kristen, lu bangkitin lagi semua. Ya. Lu tanya, siapa nama malaikat ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan? Kalau misalkan lu ada referensinya, silakan rujukannya. Gue pengen tahu. Kalau ada yang mengetahui siapa nama malaikatnya, besok gue habis maghrib kawin lagi. Nama malaikat yang bertemu dengan Yesus tidak penting bagi kami. Karena malaikat yang bertemu dengan Yesus, dia tidak bawa hukum-hukum Tuhan untuk disampaikan kepada Yesus. Tetapi hukum Tuhan atau firman Tuhan, Yesus sendirilah adalah firman Tuhan. Karena dia sendirilah datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Dia melakukan karya keselamatan. Malaikat datang bertemu dengan Yesus tidak penting bagi kami. Karena dia tidak membawa hukum-hukum Tuhan. Tetapi Jibril itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena Al-Quran semua bersumber daripada Jibril. Hukum-hukum Tuhan semua bersumber daripada Jibril. Muhammad menerima wahyu atau menerima firman itu melalui malaikat Jibril. Hukum-hukum Tuhan disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi itu sangat penting. Apabila Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Al-Quranmu akan menjadi gagal 100%. Tetapi kitab kami, ketika nama malaikat itu tidak diketahui, tidak akan mempengaruhi Alkitab kami. Karena malaikat datang berbicara dengan Yesus tidak membawa hukum-hukum keselamatan. Karena yang membawa kabar baik dari surga itu kabar keselamatan adalah Yesus itu sendiri. Ucapan Yesus adalah firman Tuhan. Tetapi kalian, ucapan Jibril adalah firman Tuhan. Jadi penting sekali. Harus saya tahu dan saya harus minta bukti. Jikalau Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, tidak ada yang menjadi saksi, saya katakan Al-Quranmu gagal. Firman Tuhan yang ada di dalam Al-Quran semuanya harus kita uji. Kita harus uji kebenarannya. Karena itu penting, Pak. Fungsinya Jibril itu, dia membawakan pesan-pesan Tuhan untuk disampaikan kepada Muhammad. Lalu Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya untuk ditulis. Isi Al-Quran itu bersumber daripada Jibril. Maka saya katakan penting sekali untuk saya tanyakan ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, harus ada yang menjadi saksi. Cepat jawab. Oh iya, tadi sudah dijelaskan berulang kali, ya kan? Bahkan di Sirah Nabawiyah kami sudah jelas, referensi kami sudah jelas, siapa yang menemui Nabi Muhammad ketika di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan mengenai saksinya itu, saksinya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dan para malaikat. Nah sekarang ente mengatakan siapa yang menemui Yesus
malaikat namanya siapa? Tidak penting. Bukan tidak penting. Itu bukan Yesus, itu bukan malaikat yang menemui Yesus sampai Yesus ketakutan. Itu genderuwo, kalau nggak hantu belao. Cari referensinya dulu ya. Kalau udah ada, baru nanti kasih tahu gue ya. Hah? Gitu bos. Tertawamu itu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Sudah saya katakan tadi, malaikat itu tidak penting bagi kami namanya siapa. Karena tidak ada malaikat itu, tidak ada pengaruh untuk kitab kami. Kitab kami yang penting adalah Yesus. Yesuslah yang membawakan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu disebut Injil, yaitu kabar keselamatan dari surga. Firman yang tertulis di dalam kitab kami adalah ucapan Yesus, bukan ucapan malaikat yang berbicara dengan Yesus. Tidak penting bagi kami siapa nama malaikat yang berbicara dengan Yesus. Tetapi Al-Quran itu sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena Jibril membawakan hukum-hukum Tuhan. Semua yang isinya di dalam Al-Quran itu bersumber daripada Jibril. Hukum-hukum Tuhan semuanya ada di dalam Al-Quran itu bersumber dari Jibril. Maka saya katakan sangat penting untuk diketahui ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Kalau tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Al-Quranmu gagal. Sekarang yang kedua, kamu tunjukkan kepada saya bukti eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu imani kepada kami. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Dari tadi kamu hanya mutar dan tidak bisa menjawab. Kamu tidak akan bisa jawab. Kamu undang Zulkifli M. Abbas, kalian berdua lawan saya sendiri. Tentukan di mana zoomnya. Berdua kalian lawan saya. Kita dialog, topiknya adalah menunjukkan eksistensi Tuhan yang kita imani. Kalian berdua lawan saya. Bila perlu panggil dengan Yitzhak kalian bertiga untuk berhadapan dengan Meme Bos. Sekarang kamu jawab. Ekstensi apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian sehingga kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia pencipta alam semesta dan dia ada? Cepat jawab. Tadi kan sudah dijelaskan eksistensinya Tuhan dari kita itu adalah ciptaannya, ya kan? Bahwa Allah memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Terus apalagi menjadi petunjuk kami? Petunjuk kami kan cuma di Al-Quran tertulisnya. Nah sekarang ketika ente mengatakan itu tidak penting, lu ngapain menanyakan malaikat yang di Gua Hira? Ketika gua bertanya mengenai soal malaikat yang menemui Yesus, lu bilang kagak penting. Sepenting apa ketika Nabi Muhammad itu bertemu dengan malaikat, lu pengen tahu siapa saksinya? Sekarang gua udah menjelaskan sama ente bahwa yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Yang namanya Al-Quran itu adalah firman Allah 100%. Tidak butuh yang namanya firman itu kesaksian. Karena firman datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kita lihat adalah kontennya, isinya yang ada di dalam Al-Quran. Apakah bertentangan dengan kehidupan sehari-hari atau bertentangan dengan apapun juga? Nah, baru itu ada, kalau ada pertentangan itu baru bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ketika Yesus digondol sama iblis, siapa yang jadi saksi? Siapa saksinya ketika Yesus digondol sama iblis? Silakan. Dan itu pertanyaan gue yang pertama itu jadi PR buat ente. Siapa nama malaikat ketika menemui Yesus? Ya, itu PR. Mampus. Jangan lupa subscribe Iman Kamu Yakin tidak Channel. dengar VN saya. Penting sekali ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Kenapa saya katakan penting? Karena Al-Quran yang isinya semua di dalam itu bersumber daripada Jibril. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu bersumber dari Jibril. Jadi itu sangat penting untuk menguji kebenaran bahwa Muhammad benar-benar berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Siapa yang menjadi saksi? Kalau tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Al-Quran akan menjadi gagal. Tetapi apabila Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Al-Quranmu 100% firman Tuhan dan saya siap menjadi seorang muslim. Soal malaikat berbicara dengan Yesus, tidak penting bagi kami siapa namanya. Tidak penting bagi kami dia berbicara dengan Yesus. Yang penting bagi kami adalah Yesus, karena Yesus membawakan kabar keselamatan atau firman Tuhan yang dibawakan dari surga.
Sumber-sumber yang ada di Alkitab bersumber daripada ucapan Yesus, bukan malaikat. Hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab bersumber daripada Yesus. Tetapi Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu bersumber daripada Jibril. Jadi penting sekali kita harus bertanya, Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, siapa yang menjadi saksi sehingga kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu 100% firman Tuhan? Kamu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ekstensi menciptakan alam semesta ini. Sudah saya katakan tadi, itu adalah klaim-klaim daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Klaim pada tahun 600 Masehi. Mereka terlambat mengklaim. Sebelum mereka mengklaim atau mencatat, jutaan tahun alam semesta serta isinya sudah ada. Al-Quran Anda terlambat, Pak. Seharusnya dengan keterlambatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik nama di dalam Al-Quran itu, harus bisa menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Tetapi jika tidak ada, maka saya katakan Tuhan yang Anda imani gagal menjadi Tuhan. Ya kalau itu merasa klaim, ente mengatakan itu klaim, itu bebas. Karena ente kan tidak percaya sama Al-Quran. Kalau gue bilang itu pun tidak penting, gimana? Puas nggak jawaban seperti itu? Kan tidak puas. Nah sekarang kembali ke pertanyaan gua, siapa malaikat, nama malaikat ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan? Silakan, kalau ente mengatakan tidak penting, apapun pertanyaan ente nanti, gua akan menjawab tidak penting juga. Kita selesaikan satu-satu sekarang. Kalau misalkan lu ada jawabannya, gua tunggu. Silakan ketik referensinya di dalam surah apa itu disebutkan nama malaikatnya. Insya Allah besok gue abis maghrib jadi kawin lagi nih. Jangan kemana-mana dulu, itu dulu aja ya. Mahadewa. Semalam kamu mimpi buruk, Mahadewa. Hari ini kamu berhadapan dengan meme bos. Jadi ilmu-ilmu ngibulmu semua itu hancur lebur. Jangan coba-coba untuk menggunakan asumsi-asumsi liarmu untuk menghadapi meme bos. Meme bos ini bukan debater seabal-abal yang di pinggir jalan, lalu tiba-tiba dengan nekatnya masuk ke dalam ruang debat menjadi seorang debater. Kamu mengatakan bahwa soal malaikat yang berbicara dengan Yesus itu siapa namanya? Sudah saya katakan tadi, tidak penting bagi kami itu siapa nama malaikat itu. Yang penting bagi kami adalah Yesus, karena sumber-sumber yang ada di dalam Alkitab, hukum-hukum Tuhan itu bersumber daripada ucapan Yesus. Itu yang penting bagi kami. Tetapi Al-Quran, semua isi yang ada di dalam Al-Quran bersumber daripada Jibril. Jadi penting bagi kami untuk bertanya, Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Karena sumber Al-Quran berasal dari Jibril. Kalau tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan klaim kosong yang Anda bicarakan. Cepat, buktikan kepada saya. Siapa yang menjadi saksi Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira? Satu. Yang kedua, ekstensi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berbuat kepada ciptaannya, dan dia tunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Cepat kamu harus jawab. Iya, kalau ente mengatakan tidak penting, gue juga bisa menjawab. Semalam mimpi apa? Mimpi dikejar setan ya? Gue pun bisa menjawab, itu tidak penting gitu. Untuk apa gue jelaskan? Kenapa? Karena gue udah jelaskan berapa kali pun juga, lu itu udah dibutakan mata hati lu, ya. Nah sekarang, kalau misalkan itu menurut ente tidak penting juga gitu kan, dan gue pun tidak usah menjelaskan. Nah sekarang silakan pertanyaan gue. Siapa nama malaikat ketika bertemu dengan Yesus sampai Yesus ketakutan? Itu satu. Dan pertanyaan temen gue itu, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Musa alaihissalam menerima firman dari Hasem? Silahkan. Mudah-mudahan ini penting. Mudah-mudahan ente ada jawabannya. Nabi Musa menerima firman dari Tuhan atau berbicara dengan Tuhan disaksikan jutaan orang Yahudi. Kitab Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Dari mana umat Yahudi ini bisa tahu bahwa Musa berbicara dengan Tuhan? Ya, Tuhan datang dalam berupa awan. Tuhan datang dalam bentuk api. Supaya apa? Supaya maksud bisa dilihat oleh bangsa Yahudi bahwa Tuhan turun ke bumi berbicara dengan Musa.
Bacalah di kitab Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Jangan pernah menantang meme bos. Jangan pernah mencoba untuk menggunakan asumsi liar untuk menghadapi meme bos. Kamu mengatakan tidak penting bagi kami Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira. Kamu mengatakan tidak penting. Al-Quran itu bersumber dari Jibril, Pak. Kalau kamu mengatakan bahwa tidak penting bagi kami Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, artinya Al-Quranmu itu gagal. Bukan firman Tuhan. Orang Muhammad berbicara dengan Jibril dalam gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu bagaimana bisa dikatakan itu firman Tuhan? Tetapi kitab kami sudah pasti firman Tuhan. Karena Yesus adalah sang firman yang turun ke bumi, yang melakukan karya keselamatan, yaitu untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan dari surga kepada ciptaannya. Dan terbukti yang menulis Injil adalah sahabat-sahabat daripada Yesus. Ucapan Yesus dicatat. Ketika Yesus berbicara, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, disaksikan oleh ratusan orang atau daripada murid-murid Yesus. Jadi tidak ada permasalahan di kitab kami. Yang menjadi masalah itu di kitabmu. Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwa Al-Quran itu firman Tuhan, dengan apa kita ukur? Kamu jawab sekarang, cepat. Jangan mutar-mutar. Jawab, siapa yang menjadi saksi? Yang kedua, ekstensi apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Cepat. Jutaan ya. Siapa saja itu nama-namanya? Tolong sebutkan nama-namanya supaya gue tahu di sini gue pengen belajar. Firman Tuhan disaksikan sama manusia gitu. Selain sama utusannya itu. Memang utusannya juga manusia gitu. Nah sekarang siapa yang menjadi saksi ketika Yesus digondol sama iblis, diangkat sama iblis? Dan siapa nama malaikat ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan? Tidak penting ya? Gue pun nggak usah menjawab. Itu tidak penting juga. Gitu. Sepertinya kamu ini saya harus hantam di Zoom. Atur tempat, atur waktu. Zoom mana yang harus kita bicarakan? Cepat. Kita dialog di Zoom. Atur waktu, cepat. Lu jawab pertanyaan itu aja nggak bisa. Gimana? Ente mengatakan tidak penting. Untuk apa ente juga? Kalau misalkan nanya-nanya ke Muslim, Muslim juga berhak menjawab tidak penting juga gitu. Ya, PR buat ente ya. Siapa nama malaikatnya ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan? Apakah itu hantu belau? Apakah itu genderuwo? Nah, itu tanda tanya juga ya. Dan siapa nama-nama sahabat Musa yang ketika ente mengatakan ada saksi? Siapa nama-namanya? Kita butuh nama-namanya. Silakan ya. Iya. Kenapa saya katakan tidak penting bagi kami? Iya. Berbicara pun Yesus dengan malaikat ataupun tidak ada pengaruh dengan Injil atau Alkitab. Isi-isinya di dalam itu tidak pengaruh, Pak. Firman-firman Tuhan tidak pengaruh. Tetapi jikalau Anda mengatakan tidak penting, maka saya katakan pengaruh dengan Al-Quran Anda itu. Udah kamu atur Zoom-nya di mana? Cepat. Kamu harus basmi di Zoom nih, cepat. Ya jelas, karena kitab suci ente itu memang tidak penting, jadi tidak perlu tahu gitu. Kalau kami kan umat Muslim itu umat yang amat kritis gitu. Ada apapun juga kami kritis, selalu bertanya kepada ahlinya. Kalau ente mengatakan itu tidak penting, berarti fix sudah kesimpulannya bahwa Bible memang tidak penting. Jadi kalau tidak penting seperti itu, buat apa masih diimani? Mendingan cari yang lain. Mahadewa, sejak kapan kamu jadi debater sih? Mimpi buruk semalam kamu nih, hari ini bertemu dengan meme bos. Apeslah kamu hari ini. Udah, kamu atur waktunya. Kapan kita debat di Zoom? Kamu harus berhadapan dengan meme bos dulu biar kapok kamu ini ya. Ya gue bukan debater sih, gue mah apa ya, nggak bisa apa-apa. Bisanya cuma buka celana doang gue. Gue miskin ilmu Al-Quran, pakir ilmu hadis. Tapi kalau buat ngacak-ngacak Bible, insya Allah paling pakar gue ini. Gue acak-acak gitu.
Lu mimpi apa? Mimpi dikejar setan, mimpi ketemu malaikat. Siapa nama malaikatnya? Lu mah Tuhan. Apes lah anak orang hari ini. Bertobatlah kau Dewa. Lain kali kalau kamu sudah dengar suara Safien, kamu kabur. Jangan sampai kamu tunjuk taring di sini. Apes benar kamu hari ini loh. Udah kamu siapkan Jumnya cepat. Bilang Bang Juma kalian bertiga. Kamu Bang Juma Yitzhak hadapi Meme Bos sendiri. 3 lawan 1. Membicarakan ekstensi Tuhan yang kita imani masing-masing. Cepat kamu hubungi mereka sekarang cepat. Suruh bertobat. Bertobat sama apa? Maksudnya gue melakukan kesalahan? Tidak, gue meluruskan ajaran kok. Kalau misalkan lo menyuruh gue masuk Kristen, kalau masuk agama pun juga, agama manapun juga, ya itu hal tidak mungkin. Karena agama itu cuma satu, Islam. Kalau gue masuk ke Kristen, ya berarti gue berubah jadi kafir, berubah tidak beragama. Saya tidak menyuruh kamu masuk Kristen. Tetapi yang saya harus jelaskan bahwa kami orang Kristen mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika, bukan seperti yang kamu imani menggunakan dengkul. Itu yang pertama. Kami sebagai orang Kristen, Tuhan sendiri turun ke bumi mengajarkan firman-firman-Nya secara langsung kepada kami. Bukan seperti kalian. Kalian itu melalui seorang manusia yang bernama Muhammad. Sumber-sumber firman yang disampaikan Muhammad kepada sahabat-sahabat ini tidak diketahui. Agama satu-satunya di dunia itu yang Tuhan turun mengajarkan secara langsung hanyalah Kristen. Yahudi, agama sekaliber apapun dia, Tuhan berkenan kepada bangsa Yahudi tidak akan bisa mengalahkan agama Kristen. Itu yang kamu harus pahami dulu. Jadi kami mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika kami, bukan seperti kalian. Ya, gunakan akal aja. Yang namanya ketuhanan memang tidak masuk akal. Tetapi kalau ajaran tidak bisa diakal-akalin. Kami muslim cerdas semua di sini. Ya kalau logika ente masih dipakai ya baca aja Yohanes 17 ayat 3. Itu satu ayat cukup memporak-porandakan ketuhanan Yesus. Jangan lupa ya, besok gue tunggu nanti. Siapa nama malaikat? Lu tanyakan ke uskup lah. Ke uskup, ke kardinal, ke siapa aja lah, ke tukang parkir kayak ke tukang sayur. Terserah tanyain siapa nama malaikatnya. Nggak penting ya? Kalau nggak penting berarti jelas Bible itu kesimpulannya tidak penting. Agama yang merendahkan Tuhan adalah agama Muslim. Kenapa saya katakan agama Muslim? Ya, agama Muslim mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan kemampuan akal dan logika manusia. Jadi saya katakan agama Muslim telah merendahkan Tuhan. Berbeda dengan kami sebagai orang Kristen, kami meninggikan kemahakuasaan Tuhan. Itulah bedanya. Makanya mengimani Tuhan itu menggunakan akal dan logika, jangan memakai dengkul. Anda mengimani Tuhan menggunakan dengkul. Mengimani Tuhan yang mitos, Tuhan hayalan, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi atau pembuktian kepada ciptaannya, itu yang Anda imani. Lalu Anda berusaha untuk menghapus atau melepaskan balok yang ada di mata saudara. Pada kenyataan balok yang ada di matamu, kamu tidak bisa melepaskannya. Anda adalah orang buta yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu kan keimanan kami. Kalau agama Islam, di dalam ajaran agama Islam, kami itu tidak boleh menghina sesembahan orang lain, itu tidak boleh. Niat kami itu meluruskan. Coba tunjukkan PN gua yang mengatakan kalau gua ini merendahkan. Tidak ada. Gue tidak ada merendahkan sama sekali di sini, ya kan? Justru gue menjelaskan, berusaha untuk menjelaskan di sini. Yang namanya Muslim tidak berani ketika berdiskusi itu melebihi dari Al-Quran dan hadis, tidak berani. Kalau ente kan umat terjemahan, umat asumsi, jadi ente wajar mau koar-koar bagaimanapun juga, ya wajar. Karena agama ente tidak ada landasannya sama sekali, pondasinya tidak kuat. Ya kalau misalkan ente diajarin nggak mau, ya itu hak ente sendiri itu mah, ya imani saja. Kami berusaha meluruskan. Di mana kami merendahkan? Tidak, kami tidak merendahkan. Malah kami itu bangga, kami punya sosok Yesus kalau mau disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah sosok yang mulia. Yesus itu tahu diri,
Artinya tahu diri, Yesus itu hanyalah utusan, tidak setara. Bapakku lebih besar daripada aku. Itu sudah jelas. Yesus itu nggak ada apa-apanya. Ternyata Yesus punya Bapa. Di mananya kami salah? Di mananya kami menghujat? Ayat itu. Mau dibantah? Silakan bantah sendiri ayat itu. Oke, terima kasih atas waktumu. Dialogmu sangat bagus. Tapi saya punya satu permintaan, yaitu kapan kita dialog di Zoom, ya topiknya lain pun boleh kok. Di Zoom mana terserah lah. Enggak lah. Ngapain kita ganti topik? Kenapa? Kalau mau beres, kalau mau ada masalah, bereskan satu topik dulu. Ketika tidak bisa menjawab, menyerah, tidak tahu, nah, yang namanya orang tidak tahu itu tandanya bukan orang keras kepala. Orang mau belajar seperti itu. Ente berusaha untuk merendahkan gue, silahkan merendahkan. Rendahin gue nggak jadi masalah kalau gue pribadi gitu kan. Tetapi di sini gue berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Maaf, gue juga pakir akan ilmu Al-Quran, gue juga miskin akan ilmu hadis, tetapi insya Allah kalau ada pertanyaan yang bisa gue jawab, insya Allah gue jawab. Tetapi kalau tidak ada pertanyaan yang tidak bisa gue jawab, gue tidak berani menjawab. Karena kenapa? Kami Muslim tidak diajarkan ketika menjelaskan itu melebihi dari Al-Quran dan hadis. Kami tidak diajarkan seperti itu. Ya, silakan ente scroll lagi ke atas, di mana gue menghujat itu gue tidak berani yang menghujat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh menghina sesembahan-sesembahan orang lain. Itu jelas. Kalau misalkan kita menghina, orang itu bakal menghina Allah di luar batas dia. Nah, jelas ya itu ya. Nggak usah dijelasin lagi lah, udahlah. Iya, mantap, 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 mantap. Dialogmu bagus. Tapi boleh nggak kita berdialog di Zoom? Di Zoom mana terserah lah. Tentukan aja topiknya, terserah lah. Nanti tag aja saya. Ya, tentukan aja terserah. Topiknya tetap itu. Kita adu referensi. Malaikat, nama-nama malaikat, tugas-tugasnya kita adu referensi di situ. Kita bisa share nanti di situ, ya. Kalau misalkan ente tidak bisa menjawab, ya udah, angkat aja bendera putih. Gampang kan? Islam itu begitu. Ente mau belajar Islam, nggak perlu jadi orang Islam. Silakan belajar dulu, mengenal dulu. Kalau ente tetap masih meyakini Kristen, ya monggo. La ikrati fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam ajaran agama Islam. Mau masuk silakan, mau keluar pun silakan. Kami tidak punya kepentingan sama sekali di sini. Hanya kami meluruskan ajaran-ajaran risalah-risalah para nabi. Boleh. Topik yang tadi juga boleh. Boleh. Atur aja di Zoom mana ya. Soalnya saya Zoom ini kurang begitu kenal ya. Nanti atur aja lah. Boleh, silakan. Adu referensi kita nama-nama malaikat, ya, silakan. Oke, siap. 3 lawan 1 atau 1 lawan 1? Kalau 3 lawan 1 boleh Jitsak, Bang Juma sama Bang Dewa, boleh. 3 lawan 1 pun boleh, 1 lawan 1 pun boleh kok. Atur aja. 3 lawan 1. Tadi aja lu mencret lu. Ya, oke dulu, saya istirahat dulu ya. Nanti kalau jadi dialog tinggal informasikan aja sama saya ya, biar kita dialog ya. Oke, terima kasih ya. Silakan. Kalau ente jadi dialog pun informasikan saja sama gua, ya. Silakan.